segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Terima kasih Bapak. Seberapa jemaat-Mu yang ada, biar Engkau Tuhan yang melawat, bahkan yang belum datang sekalipun Kau tetap melawat, dan boleh bersama-sama dengan Kau bersukacita, memuji, memuliakan dan bersyukur setiap apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Yesus, kami akan mengucap syukur dan selalu mengucap syukur. Katakan mengucap syukur hari-hari. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Katakan ku bersyukur. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini Tuhan, semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ayo kita sama-sama yang percaya katakan ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Haleluya. Sama-sama jemaat, mari sama-sama kita berdiri, kita puji Tuhan kita. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini Tuhan, semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Sama-sama katakan ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus terindah. Katakan, ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur
sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Sungguh kami takjub, sungguh kami ya Tuhan pesona akan segala kebaikan-Mu. Tak pernah Engkau melihat bentuk dan rupa kami, tak Kau pandang dan tak Kau perhitungkan segala kesalahan dan pelanggaran kami. Engkau senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan membawa persembahan kami, bawa puji-pujian kami, tubuh jiwa kami serahkan sebagai persembahan yang agung buat nama Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Pengurapan yang ajaib hari ini terjadi boleh dalam kehidupan kami. Hingga dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan segala roh jahat, iblis setan yang akan mengganggu kami untuk kami boleh beribadah, untuk memuji Tuhan, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan pujian syukur kami, dengan pujian sukacita kami. Dan kami akan bernyanyi glori di hadapan Tuhan, nyanyi kemenangan. Haleluya, amin, haleluya. Ada sukacita saudaraku? Amin. Harus selalu ada sukacita, sebab Tuhan itu yang selalu akan memberikan kita sukacita. Amin, amin. Mari kita bawa pujian kita, pujian glori bagi Tuhan. Haleluya. Semangat. Katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak
menikmati hadirat Tuhan? Amin. Kita tetap puji Dia. Oh, betapa indahnya. Lebih dalam lagi kita puji Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bau rapat di kepala yang berjangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Tuhan berikan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Katakan bau rapat. Bau rapat di kepala yang berjangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Tuhan mengingatkan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bau rapat di kepalamu yang berjangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya bagi orang yang rukun. Amin. Amin. Dan kita akan mendapatkan berkat itu. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, saya undang Ibu Pardi untuk membawa doa persembahan.
Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan, sebab Dialah Tuhan kita, kekuatan kita, menara perlindungan buat kita. Jangan takut, jangan gentar, Engkau akan diberkati lebih dan lebih. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi katakan, Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. tak henti kami mengucap syukur Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, mengisi kekosongan jiwa kami dengan melantunkan pujian kami sebagai penghormatan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, dan firman itu adalah Yesus yang turun bagi kami. Biarlah kami ya Tuhan boleh sigap mencerna setiap firman yang akan dibawa Bapa kepada kami. Sebagai mana kami menyambut Yesus, nantikannya setiap saat memulihkan hidup kami. Begitu
kami yang menantikan firman. Wah, haleluya Yesus. Dia sungguh indah, Yesus. Dia Yesus, Kau ajaib. Dia ajaib.
Kami menyambut-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian kami ya Bapa. Biarlah puji-pujian tersebut Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat hari yang indah. Terima kasih buat segala sesuatunya yang Tuhan izinkan. Tuhan, sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan tanah yang subur, tanah yang siap ditumbuhi kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan jika kami melawan dari firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jadikan dia Tuhan saluran berkat-Mu Tuhan, perpanjangan tangan-Mu ya Bapa, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, terang-Mu akan bersinar di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Waduh, ini kayaknya kebesaran. Baik, kita akan siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama supaya kita bisa dibentuk Tuhan makin baik hari demi hari. Hakim-hakim pasal yang ke-17. Hari ini 17 dan 18 karena ini minta tolong ada yang bisa membacakan buat kita semua. Hakim-hakim pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Beginilah isi firman Tuhan. Patung sembahan Mika. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya, berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkanku kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah
efod dan terafim, ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imannya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Baik, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini loh repotnya kalau mesti sendiri semua. Ya. Ya. Ada trouble mesti turun tangan sendiri. Ya, salam Bapak Saudara. Ya, ini kayak dari belakang munculnya. Ya, kita sudah baca tadi ya, Hakim-Hakim pasal 17. Nanti kita sambung ayat 18 kalau memang bisa. Saudara, tadi saya tanya kepada Mbak Darsi, bagaimana kondisinya Mas Dianto, bagaimana kondisinya siapa Angga gitu ya. Kalau kita ke dokter ya kita periksa, kita sakit misalnya gitu ya, kita periksa ke dokter, pasti di situ ada namanya akan diteliti ya, akan ada diagnosa. Nanti kalau sudah ada diagnosa kemudian akan diteliti, mesti USG, meski apalagi ya, rekam jantung, meski dan lain sebagainya. Banyak hal ya untuk apa? Mengetahui akar dari setiap masalah kan gitu ya. Kalau sakit ini penyebabnya apa sih gitu ya. Jadi saudara, ada namanya rekam medis gitu ya. Bagaimana supaya tadi cerita ternyata Mas Angga itu ketika di rongsen ada di empedunya ada bintik-bintik hitam gitu ya. Nah, ternyata setelah diselidiki, dicari-cari, bintik hitam ini asalnya dari mana? Dia ternyata alergi obat. Ya, jadi mulutnya ini kok di mulutnya kok ada bintik hitam juga. Kok keluar apa bintik hitamnya di bibirnya kayak apa gitu ya. Oh, ternyata salah sedikit ternyata alergi obat. Itu namanya apanya? Rekam medis. Jadi selidiki bagaimana akarnya sih sebenarnya apa sih? Jadi bukan masalahnya bukan di empedunya yang bermasalah, tetapi karena sebenarnya dia minum obat salah. Dia ke dokter dikasih obat, tetapi obatnya dia ternyata alergi obat apa tadi, sulfur atau apa gitu ya. Jadi saudara, nah setiap masalah itu harus ditemukan akarnya supaya bisa diatasi, ya, supaya bisa sampai mengatasinya sampai tuntas. Masalahnya apa sih? Gitu. Nah saudara, kalau yang kita baca tadi adalah bicara tentang penyembahan berhala, saudara. Ya. Penyembahan berhala, di mana maka saya kasih judul hatinya gelap karena penyembahan berhala. PowerPoint-nya tolong diperhatikan di sini ya. PowerPoint-nya enggak bisa. Kalau bicara penyembahan berhala itu sebenarnya sumbernya dari hati, saudara. Akarnya itu dari hati. Ya, masalahnya itu dari hati, saudara. Sama seperti tadi ada medical tadi ya, jadi medical check up tadi ketemu masalahnya. Nah, ketika kita bicara tentang penyembahan berhala, maka akarnya di mana? Sumbernya itu di mana? Di hati sebenarnya. Nah, untuk bisa mengatasi ini kita harus hatinya yang diobati. Hatinya yang harus berubah supaya bisa diatasi. Makanya Amsal 4 ayat 23 itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari hati itu ternyata sumbernya, keluarnya dari hati. Nah saudara,
ini pengantarnya. Nah, ini minggu lalu kita sudah belajar tentang Simson. Ya, Simson seorang hakim yang dia tidak menurut dengan apa yang maunya Tuhan. Nah, Simson itu hakim yang terakhir, tetapi gaya hidupnya sudah tidak karu-karuan, saudara. Nah, hari ini kita tidak bicara tentang hakim karena hakim terakhir sudah Simson itu. Ya 17, 18, 19, 21, 22 itu nanti ya bicara satu kehidupan tentang zaman hakim-hakim, saudara. Ya. Jadi pasal 17, 18 bukan bicara tentang hakim, namun nanti kita akan melihat ada satu tokoh, ada beberapa tokoh, ada nama-namanya di situ. Kita belajar dari kehidupan mereka, apa yang terjadi dengan mereka. Ya, 17 dan 18 ini bukan satu disusun kronologis, saudara. Kalau kita belajar sejarahnya, ya, jadi terjadinya bukan setelah Simson, tetapi lebih kepada ini menyoroti satu kondisi yang terjadi di masa hakim-hakim. Ya, bisa jadi sebelum Simson, bisa jadi pada masa Gideon, bisa jadi di masa yang lain, Yefta dan lain sebagainya gitu ya. Ya, jadi 17-18 ini menyoroti satu kehidupan yang terjadi di periode para hakim, saudara. Salah satu kondisi yang gelap, ya makanya perenungannya gelapnya hati karena penyembahan berhala, saudara. Disebutkan tadi ada seorang bernama Mika yang sudah baca tadi ya. Dia mencuri sejumlah uang dari ibunya, berapa tadi? 1.100 kepeng perak, ya, 1.100 kepeng perak. Ya, terus kemudian ya ini nilai yang sangat besar sudah pada waktu itu. Ya, ini bisa gaji 100 tahun gitu ya. Karena kalau kita melihat nanti di keterangannya di pasal 10 itu ada seorang imam yang dibayar 10 kepeng perak itu 1 tahun. Jadi 1 tahun bayarannya 10 kepeng perak. Jadi kalau yang dicuri ini 1.100 artinya 110 tahun. Bayaran 110 tahun, saudara. Nah, itu luar biasa. Itu berapa M gitu kalau sekarang mungkin gitu ya. Dicuri oleh anaknya, ya. Tetapi kemudian Mika ini mengakui bahwa ia yang mencuri dari ibunya. Ya. Ia mengakui, aku yang mencuri. Alasannya ia mengakui perbuatannya sepertinya kalau kita melihat suatu pertobatan ya. Satu kejujuran, satu pertobatan, sepertinya begitu, saudara. Tetapi kalau kita melihat alasan sebenarnya, kita melihat di ayat 2-nya, berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapan kutuk aku sendiri yang mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Dia jujur, tetapi kejujurannya dilandasi oleh apa? Bukan suatu pertobatan, sepertinya baik, sepertinya bertobat, tetapi bukan, saudara, tetapi lebih kepada dia takut kepada kutuk ibunya. Jadi ibunya itu menyumpahi gitu ya, barang siapa yang mengambil uang saya dia akan begini begitu ya, ada kutuk yang diucapkan. Ya, si Mika ini dengar, maka dia takut. Ya, jadi alasan utamanya apakah itu ditindaklanjuti dengan pertobatan atau tidak? Karena menyesali dosa itu beda dengan bertobat. Kenapa saya bilang berbeda? Karena nanti kita akan melihat cerita selanjutnya. Yefta ini masih bikin berhala, dia masih simpan patung, dia bikin kuil, dia simpan patung tuangan, bikin ibunya, dia angkat imam untuk berhalanya. Dia jujur, sepertinya bertobat, ngakui salah, tetapi sebenarnya dia belum bertobat. Dia cuma nyesel karena takut kutukan. Maka saya berkata, penyesalan itu berbeda dengan pertobatan. Menyesali akan konsep dosa itu harus diikuti dengan pertobatan itu yang benar. Jadi kalau orang menyesali dosa itu fokusnya hanya diri sendiri. Ya. Reaksi dosa dia cuma berfokus mungkin aku rugi nanti kalau enggak ngaku gitu ya.
Tetapi kalau bertobat itu bicara tentang relasi dengan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, ini pertobatan. Tetapi kalau cuma menyesal itu tentang diri sendiri. Ada banyak orang yang menyesali dosa, namun beberapa waktu kemudian dia melakukan hal yang sama, jatuh dosa lagi, saudara. Kita melihat, dia sering kali melihat teman saya ada pelayanan di penjara. Ya, ketika di penjara dia tanya, kamu kenapa masuk sini? Mencuri, Pak. Gitu. Dilayani. Ya, ketika dilayani dia berkata, iya aku nyesal, Pak. Aku mencuri sampai akhirnya meninggalkan anak istriku sehingga masuk ke bui. Kemudian setelah dia keluar, dia berkata menyesal, dia dapat keringanan, dia keluar. Suatu saat dia ketemu lagi, loh kok di sini lagi? Kenapa? Mencuri lagi, Pak. Gitu ya. Artinya apa, saudara? Penyesalan itu belum diikuti dengan pertobatan. Cuma nyesal, bicara tentang pribadinya sendiri, malulah, ya kasihan istrinya lah, bicara tentang pribadi, ya bukan diikuti dengan pertobatan. Kalau aku melakukan ini, aku mendukakan Tuhan, itu bertobat, saudara. Nah, masalahnya hari-hari ini apa yang kita lakukan? Kalau kita berbuat salah, apakah kita hanya menyesal atau kita bertobat? Itu yang harus kita renungkan, saudara. Jadi dibutuhkan bukan hanya penyesalan tetapi juga pertobatan. Ya mungkin kita bersedih, tetapi apakah kesedihan itu menghasilkan pertobatan atau tidak? Ya kalau penyesalan tidak menghasilkan pertobatan itu sama saja. Artinya hidupnya masih dalam dosa. Saya berkata bahwa penyesalan itu hanya tentang diri sendiri, ya mungkin karena izinlah aku ya melakukan dosa ini, izin tentang dirinya, malu gitu ya, atau mungkin karena sanksi sosial, aku nanti kalau melakukan ini ya disanksi sosial, dijauhi teman-teman gitu ya kalau tidak ngaku misalnya gitu ya. Itu bicara tentang pribadi sebenarnya, tentang atau mungkin sanksi ekonomi, kalau aku mencuri ketangkep terus aku kan penghasilanku keluargaku bagaimana, itu kan sanksi ekonomi ya. Bicara tentang diri sendiri sebenarnya. Namun pertobatan itu bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Kalau aku melakukan ini, maka aku mendukakan Tuhan, aku mau bertobat. Nah, saudara, saat kita melakukan kesalahan, jatuh dosa, ya kita mestinya segera berduka. Makanya Matius pasal 5 itu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka yang punya kerajaan surga gitu ya. Jadi bicara tentang dia berduka, menyesali dosanya dan kemudian bertobat. Misalnya ingat ya kisah anak yang hilang ya, si bungsu yang menyadari kesalahannya ya karena dia sudah hambur-hamburkan uangnya, kemudian dia berkata, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga, aku mau kembali. Ya setelah kembali dia merasa apa? Aku merasa tidak layak jadi anaknya Bapa. Saudara lihat ya, jadi ini bukan fokus kepada dirinya sendiri. Kalau dia fokus kepada diri sendiri, aku kan masih anakmu toh Pak, jadi aku kembali ya Pak, tolong diterima, itu fokus pada diri. Ketika dia datang dia tidak berkata begitu, aku tidak layak sebenarnya jadi anak Bapa. Itu sudah fokusnya kepada relasi dengan Bapaknya, saudara. Akhirnya apa? Ketika terjadi seperti ini, Bapaknya yang menyambut, dia peluk, dia cium, ya Bapaknya berlari, dikenakan cincin, dikenakan jubah yang baru, dipestakan. Diadakan pesta, disembelih lembu yang tambun untuk menyambut anak yang sudah kembali ini. Karena ini pertobatan, saudara. Maka firman Tuhan berkata kalau satu orang bertobat, malaikat di surga itu bersorak-sorai, saudara. Jadi bukan hanya bicara nyesal. Maka sadari, saudara, hari-hari kalau kita melakukan kesalahan segera sadari, cepat-cepat balik. Dan balik bukan hanya penyesalan, bicara tentang pribadi kita, mungkin karena kita malu dan lain sebagainya, tapi ketika kita balik menyesali ini harus kita sadari bahwa apa yang aku kerjakan ini mendukakan Tuhan. Sama seperti Yefta, sepertinya pertobatan tetapi bukan, dia hanya menyesali konsekuensi dosanya saja, tetapi tidak bertobat. Karena di kisah selanjutnya dia bikin kuil ya, ayat 2
Ayat 2 bagian B. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan untuk menyerahkan untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikan kepada tukang perak yang membuat patung pahatan itu dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Ya, yang tadi sepertinya jujur, tetapi dia tetap buat patung pahatan, disimpan untuk disembah. Ya kan? Makanya saya berkata dia nyesel itu bukan bertobat. Kalau kita melihat di ayat 3 dan 4 ya, ibunya itu menyerahkan 200 keping perak untuk buat patung. Nah saudara, para ahli Alkitab, sarjana Alkitab berkata bahwa ditafsirkan patung yang dibuat ini bukan dewa yang lain. Jadi bukan dewa Dagon, bukan dewa dewa-dewa orang Filistin yang lain, dewa-dewa orang Kanaan, bukan, tetapi dia membuat patungnya Tuhan sendiri, patungnya Yahweh sendiri gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang itu patungnya Yesus mungkin begitu ya. Dia buat patung tapi patungnya Tuhan Yesus sendiri, patungnya Tuhan. Artinya dia sebenarnya maksudnya baik, dia mau menyembah Tuhan tetapi caranya yang salah, saudara. Nah, mungkin selama ini kita berpikir bahwa menyembah berhala itu hanya bicara menyembah pohon, menyembah apalagi ke gunung kawi atau mungkin punya keris, punya jimat ya. Nah, mungkin itu menurut kita penyembahan berhala seperti itu. Tetapi penyembahan berhala bukan cuma sekedar itu, saudara. Penyembahan berhala juga bicara ketika kita menyembah Allah yang benar tetapi caranya tidak benar. Jadi menciptakan Allah dengan versinya sendiri. Saudara, ketika lembu emas dibuat, ya bangsa Israel keluar dari Mesir, dia buat patung lembu emas. Ini kan dia berkata, ini Allahmu yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Jadi ini lembu emas ini proyeksi daripada Tuhan sebenarnya. Tetapi salah caranya. Maksudnya dia mungkin menyembah Tuhan. Ini loh Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir gitu ya. Tetapi caranya yang salah. Sama yang dilakukan oleh Mika ini dan ibunya. Dia buat patung tetapi ya dia pengen menyembah Allah yang benar tetapi caranya tidak benar. Mereka menciptakan Allah dengan versi mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Nah, saudara, hari-hari ini banyak sekali versi Kristenan ya yang kita dapati, ciptaan manusia, saudara. Seakan-akan menyembah Tuhan tetapi dengan cara yang salah. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Dalam terjemahan sederhana saya membacakan begini ya. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat atau ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita. Nah, saudara, ayat ini menunjukkan bahwa akan ada orang itu mau mendengarkan pengajaran yang sesuai dengan keinginan hatinya saja. Kebenaran yang tidak murni, yang tidak berasal daripada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita merenung dunia ini sangat menekankan dan mengajarkan tentang mengutamakan diri sendiri ya. Tentang berpusat kepada diri sendiri. Itu ajaran dunia, saudara. Maka apapun yang kita kerjakan termasuk ibadah ketika tujuannya untuk diri sendiri, nah ini sebenarnya ini tidak benar. Penyembahan kepada Allah yang benar tetapi caranya tidak benar. Caranya yang salah. Melakukan segala sesuatu termasuk di dalam ibadah, apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita ketika kita tujuannya untuk memperkaya diri, tujuannya untuk cuma kita mendapatkan satu mujizat misalnya, atau ya ujung-ujungnya pokoknya diri sendiri, untuk diri sendiri, bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini loh yang namanya berpusat kepada diri sendiri.
menyembah Allah tetapi caranya salah. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan ya penyembahan yang salah ya. Orang mengajarkan firman tetapi tujuannya hanya untuk menyenangkan manusia, apa yang ditulis dalam ayat tadi ya, dalam 2 Timotius tadi. Jadi menafsirkan ayat pun ya yang penting orang seneng. Maka akan bicara tentang terobosan, bicara tentang bebas masalah, ya kan? Bicara tentang kamu akan kaya, bicara tentang kamu akan makmur, bicara bahwa kamu nanti kalau ibadah kesulitan apapun akan lenyap. Itu sebenarnya sedang berfokus kepada diri sendiri, kepada manusia, saudara. Iya kan? Kita kan lebih senang dengan janji-janji begitu, dan banyak pengajaran begitu, saudara. Padahal Tuhan Yesus memang mengajarkan berkat, tetapi di balik itu juga ada bayar harganya, saudara. Tokoh-tokoh Alkitab mereka yang diberkati, mereka yang sukses, ada bayar harganya. Yesus mengajarkan bukan hidup itu tidak ada masalah, enggak. Hidup itu pasti ada masalah. Tetapi kuncinya meski ada masalah, ada Tuhan yang bersama dengan kita ini loh. Amin. Jadi bukan hanya tentang berkat. Itu bicara juga dengan menyangkal diri, memikul salib. Itu ajaran Tuhan, saudara. Sama seperti dua sisi mata uang, ya. Ada gambar logo orangnya, ada gambar angkanya gitu ya. Kalau cuma satu enggak lengkap, saudara. Surga itu bukan hanya bicara tentang lokasi sebenarnya, saudara. Mungkin ya kita beranggapan surga itu nanti di suatu tempat ya. Tetapi surga itu juga bicara siapa yang bersama dengan kita sebenarnya. Kita mungkin bisa berada di tempat yang menderita, di tempat yang tidak menyenangkan, asal ada Yesus, itu surga. Amin. Makanya Mazmur berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Di dalam lembah kekelaman pun tidak takut bahaya. Ketika Tuhan ada di situ, semuanya baik, gitu loh. Jadi saudara, bentuk penyembahan palsu terhadap Tuhan yang benar adalah ketika kita hanya fokus kepada diri sendiri, ya. Eksploitasi Tuhan, ya. Kita mungkin benar ibadah, kita mungkin bayar perpuluhan, kita mungkin beri persembahan, kita mungkin ya lakukan hal yang baik. Tetapi ketika fokusnya hanya kepada diri sendiri, nanti kalau aku nabur 500.000, aku dapatnya 1 juta, ya kan? Jadi fokusnya kepada diri sendiri, seperti hitung-hitungan gitu sama Tuhan, saudara. Kalau aku ngasih persembahan 50, nanti aku diberkati 100, ya kan? Jadi fokusnya kepada, tidak salah, tetapi ketika fokus kita hanya kepada diri sendiri, ini jadi penyembahan yang tidak benar, saudara. Ya, ketika kita ibadah kepada Tuhan, menyembah Allah yang benar tetapi caranya salah, ini sebagai bentuk penyembahan berhala, saudara. Berhalanya di mana? Di hati kita, saudara. Ujung-ujungnya kalau kita tidak diberkati, kecewa sama Tuhan. Wah, nyatanya aku sudah beribadah, aku sudah kasih persembahan, tapi aku tidak diberkati, kecewa sama Tuhan. Maka berhala kita itu di hati. Berhala kita berarti kesuksesan, saudara. Ketika kita tidak sukses, kita kecewa sama Tuhan. Ketika kita beribadah, kita berkata ke Tuhan, aku pengen sembuh, aku pengen mujizat, aku pengen ini itu. Ya, ketika Tuhan tidak jawab, Tuhan belum dengar, kemudian kita kecewa karena berhala kita ada di hati. Berhala kita apa? Kesembuhan. Berhala kita apa? Kesuksesan. Berhala kita apa yang lain yang kita inginkan. Yang kedua, ya, penyembah Allah yang benar tetapi dengan cara yang salah, ketika ibadah itu tidak berdampak kepada rohani kita, saudara. Ibadah sih iya,
Baca firman iya, melayani iya juga. Apapun dikerjakan sepertinya sesuatu yang benar, sesuatu yang baik yang dikerjakan. Tetapi ketika ini tidak berdampak kepada rohani kita, maka ibadah kita sedang salah, saudara. Amin. Ya mungkin hanya formalitas, aku kan orang Kristen, kalau hari Minggu ke gereja. Tetapi ketika kita melakukan ibadah kita, menyembah kepada Tuhan, tidak muncul dari hati, saudara. Bukan muncul dari hati yang mengasihi Tuhan. Tidak berasal daripada hati yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan Yesus itu ya memberikan satu teguran. Dalam Matius pasal 15 ayat 8 itu berkata begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Kemudian Tuhan berkata begini, percuma mereka beribadah kepadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi sepertinya memuji Tuhan, sepertinya beribadah memuliakan Tuhan dengan bibirnya, dengan perkataan kita mungkin nyanyi muji Tuhan, haleluya, amin, gitu ya. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu keterangan begini, percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi kalau kita menyembah, ya beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak ada dampak dari kehidupan rohani kita, maka berarti ibadah kita sedang salah, saudara. Jangan-jangan kita sedang menyembah berhala di hati kita. Sepertinya rohani, saudara. Tetapi kalau akhirnya bukan menghormati Tuhan, bukan mengasihi Tuhan, bukan memuliakan Tuhan, maka ibadah itu tidak akan berdampak, saudara. Kita tidak akan dapat hasil apa-apa ketika kita datang. Ini harus kita rubah, saudara. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, punya motivasi, aku mengasihi Tuhan, aku menyembah Tuhan, aku ingin memuliakan Tuhan. Amin. Jadi bukan fokus lagi kepada diri kita sendiri. Ayat 5 dan 6, Mika ini mempunyai kuil, dibuatnya efod dan terafim. Ya, jadi efod itu baju imam. Terafim itu ya seperti patung begitu ya, untuk ya dijadikan sesembahan gitu ya. Terafim, patung manusia, menyerupai manusia gitu ya. Ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki untuk menjadi imamnya ya. Dia menabiskan sendiri anaknya jadi imam, jadi pendeta mungkin gitu ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah ini sebenarnya yang menjadi garis bawah dari apa yang mau disampaikan dalam kitab Hakim-Hakim. Nah Mika ini buat kuil. Ya dia buat efod, buat terafim, pakaian imam, ya dia menabiskan anaknya untuk jadi imam. Nah, ini jelas sudah melanggar firman, saudara. Yang namanya buat kuil, buat patung, meskipun patungnya patung Tuhan, ya mungkin patung Yesus lah kita mungkin, karena zaman itu kan Yesus belum lahir, ya patung Yahweh saya tidak tahu ya proyeksinya patung Yahweh itu seperti apa, ya mengangkat imam, ada imamnya. Tetapi ini salah. Nah saudara, bukankah kita kadang-kadang juga meskipun tidak menolak Tuhan, tetapi kadang-kadang kita memposisikan Tuhan itu seperti apa yang kita mau, saudara. Seperti maunya kita, seperti harapan saya sendiri. Yang perlu kita renungkan, apakah kita melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri atau apa yang benar menurut pandangan Tuhan, saudara. Ya kalau kita berjalan dalam pandangan kita sendiri pasti ujungnya sesat, saudara. Tersesat. Maka kita perlu Roh Kudus, amin. Kita perlu Roh Kudus. Pegang firman Tuhan itu menjadi satu keharusan, supaya menuntun tadi doanya apa? Firmanmu itu menjadi apa tadi WL ya? Firman itu menjadi pelita, ya, menjadi terang. Maka setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita itu ya tolak ukurnya adalah berpeganglah pada firman Tuhan dalam bertindak. Jadikan firman itu sebagai penuntun langkah hidup kita. Amin.
Lanjut ya ceritanya, ayatnya 7 dan 9. Ya, kemudian Mika ini membuat patung, menempatkan di rumahnya, ceritanya begitu, nanti dibaca sendiri. Ya, kemudian ada orang Lewi yang dia jalan-jalan. Ya, dia jalan-jalan di Efraim, di tempatnya Mika ini ya. Ya, ketemu dengan orang Lewi ini. Nah, Mika sebenarnya tahu yang harus jadi imam itu orang Lewi. Ya, makanya dia kemudian sangat gembira ketemu orang Lewi. Dia minta, maukah engkau jadi imam? Gitu ya. Imam bagi apa? Bagi patung yang tadi sudah dibuat tadi. Maukah kamu jadi imam? Yang tadi di kuilnya tadi ya. Tinggallah padaku, jadilah bapak dan imam bagiku. Maka ya ini, setiap tahun aku akan memberikan upah kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Ya, jadi Mika ini menggaji imam, ya dia ketemu pendeta, mungkin gitu ya dalam sekarang, ketemu pendeta kemudian dia ngomong, kamu jadi pendetaku ya, nanti kamu tak kasih gaji. Setahun itu 10 uang perak gitu ya. Dan akhirnya ini ditahbiskan jadi imamnya di rumahnya Mika, di kuilnya Mika. Nah saudara, orang Lewi ini harusnya tahu ini tidak benar. Jadi imam kok jadi imamnya patung gitu ya. Tentunya dia tahu aturan ini, tetapi dia tetap lakukan itu, dia tetap terima, dia setuju ya dengan tawaran itu ya. Karena apa? Ya karena tawarannya apa? Aku akan memberikan 10 keping perak setahun, sepasang pakaian dan makanan. Orang Lewi ini setuju untuk tinggal menjadi imam di rumahnya Mika. Ya karena apa? Ada tawaran gaji. Yang dia pikirkan adalah uang, yang dipikirkan adalah hal yang duniawi. Ya bukan jalannya Tuhan, bukan perintahnya Tuhan, bukan firman-Nya Tuhan. Nah saudara, zaman sekarang ini banyak imam-imam profesional, ya pendeta-pendeta profesional yang orientasinya bukan menyembah Tuhan, bukan untuk membawa umat itu menyembah kepada Tuhan, tetapi orientasinya adalah bisnis dan uang. Jiwanya pedagang, meskipun keluar firman, jabatannya pendeta gitu ya. Bukan untuk memuridkan jemaat menjadi serupa dengan Kristus, namun menjadikan jemaat ini sebagai domba perahan, saudara. Nah iso diperes, yang penting aku kaya kan gitu ya. Bukan mengkhotbahkan Injil yang benar, kebenaran yang benar, namun memberikan ajaran yang enak diterima. Ayo kamu ke gereja nanti diberkati gitu ya. Ayo bayar perpuluhan nanti kamu diberkati, tingkap-tingkap di langit akan dibukakan gitu ya. Firman saudara. Tetapi ketika motivasi hatinya itu sudah tidak benar. Ini sama seperti Mika saudara. Ya tujuannya ya untuk mengasihi dunia, untuk diberkat saudara. Maka yang kita perlu renungkan adalah apakah kita benar menyenangkan, menyembah Tuhan itu benar-benar untuk menyenangkan Tuhan, memang benar menyembah Tuhan. Apakah hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Ya terkadang kan kita memperlakukan Tuhan itu seperti toko serba ada ya. Ketika kita butuh kita datang ke situ, ya kita beli pulang, sudah dapat ya sudah. Nanti kalau perlu datang lagi kan ini. Kalau sekarang ada mesin itu ya, namanya apa ya, mesin dikasih koin itu ya. Ada box kasih koin, pencet titik keluar nutup gitu ya, minuman apa gitu ya. Jadi asal kita sudah dapat kodenya ya, kemudian kita berharap kita mendapatkan sesuatu ketika sudah. Jadi ibadah kita tidak murni saudara. Kita ibadah tetapi hanya untuk memenuhi ingin kita, mau kita. Kita beribadah tetapi motivasinya untuk menerima sesuatu yang kita mau saja. Hanya kemakmuran, hanya mungkin kita diberkati, hanya mungkin supaya doa-doa kita dijawab. Ya, ketika kita orientasinya sudah pada diri sendiri, ini jadi salah saudara. Supaya karirku naik, supaya usahaku benar diberkati, supaya keuanganku tetap bagus gitu ya. Itu kan orientasinya kita, diri kita saudara.
Kita jadi orientasinya untung rugi sama Tuhan. Maka kalau kita lanjut sedikit di pasal 18. Ceritanya pasal 18 itu nanti ada hubungannya dengan Mika kan. Ada satu suku namanya suku Dan. Ya, suku Dan ini sedang mencari milik pusaka ya, karena dia tidak bisa menaklukkan, karena 12 suku ini sebenarnya diundi. Ya, nah suku Dan ini dapat undian tapi dia tidak bisa menaklukkan musuhnya. Maka dia cari alternatif. Ya, kirim mata-mata ya, sampailah 5 orang mata-mata ini sampailah di pegunungan Efraim di tempatnya Mika. Dia ketemu sama imam orang Lewi tadi. Dia bertanya, "Loh, logatmu kan orang Lewi, kenapa kamu sampai di sini?" "Oh ya, aku jadi imamnya Mika. Aku dibayar oleh Mika," gitu ya. Kemudian dia, "Tolong tanyakan kehendak Tuhan." Kemudian si Lewi muda yang orientasinya uang tadi, dia berkata, "Kamu perjalananmu akan diberkati Tuhan." Gitu. Ya, saudara. Seneng lah gitu ya. 5 mata-mata ini senang, diberkati Tuhan. Dia kemudian kembali ya ke suku Dan. Ada di sana satu wilayah namanya wilayah Lais. Ya, wilayah ini aman, wilayah ini tidak berbenteng, wilayah ini mudah kita serang. Ayo kita ke sana gitu ya. Kemudian 600 orang kembali ya untuk ke Lais ini, untuk menyerang kota Lais. Tapi sebelum ke Lais dia mampir dulu di tempatnya Mika, di tempat orang Lewi tadi. Ini yang turun di belakang, minta tolong ya yang di belakang, karena ini masih nyala ya. Ya, ketika dia mampir di tempatnya Mika, ya 600 orang ini kemudian dia masuk. Kenapa kita cuma tanya kepada imam ini? Ayolah kita bawa apa namanya patungnya, kita bawa terafimnya, sekalian kita bawa imamnya. Kemudian imam ini, apa yang kamu lakukan? Ya, orang-orang suku Dan yang 600 orang ini, sudahlah, kamu diam aja. Kamu pilih, kamu jadi imam untuk satu keluarga atau jadi imam untuk satu suku. Akhirnya tawaran ini menarik, saudara. Ya, karena sudah jelas orientasi di awal apa? Orientasi di awal adalah uang. Wah, dia berpikir, waduh iya ya, dulu cuma jadi pendeta untuk satu keluarga, ini jadi pendeta 600 orang plus anak istrinya. Wah, jadi mega jadi mega apa namanya gereja besar gitu. Akhirnya ya wis lah, ayo aku ikut gitu. Ya, suku Lewi, imam suku Lewi itu begitu, Sar. Nah, saudara, apakah kita masih bisa percaya dengan orang Lewi yang seperti ini, dengan imam yang seperti ini, dengan pendeta yang modelnya seperti ini, saudara? Kenapa saya sampaikan kepada saudara? Ya, karena sekarang ini banyak pengajar-pengajar, saudara. Kita bisa lihat di dunia maya, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di Facebook, bisa lihat di Instagram, di apapun, banyak pengajar di situ, saudara. Jangan sampai kita mendengar pengajaran dari yang salah. Amin. Mika, si imam Lewi ini kemudian ikut karena dia orientasinya untung rugi, saudara. Aku lebih untung kalau ikut suku Dan ini. Ya, imam Lewi ini mengkhianati si Mika ya. Ya, dia kemudian ikut penawar tertinggi kepada suku Dan. Ya, dia benar-benar berpikir ini kesempatan yang baik gitu ya. Kapan lagi ya dari satu keluarga jadi satu suku? Wah, kapan lagi gitu ya. Karena apa? Bagi dia semuanya tentang uang. Nah, saudara, hari-hari ini kita melihat dunia itu menuntut kita untuk melihat perspektif untung dan rugi, saudara. Segala sesuatu yang kita kerjakan maka untungmu apa, rugimu apa, kan gitu ya. Itu dunia ajarkan. Kalau kamu bisnis ini untungmu apa, rugimu apa? Kalau kamu lakukan ini untungmu apa, rugimu apa, kan gitu ya. Bahkan ketika kita ikut Tuhan, ibadah pun kemudian kita berpikir, nek aku ibadah untungku apa, rugine apa. Nah, saudara,
Nah, kadang-kadang kan kita juga bertindak begitu ya. Datang pada Tuhan kalau kita menginginkan sesuatu, kalau kita pengen sesuatu. Begitu resikonya rugi, lari sama Tuhan. Wis enggak usah gereja lah, enggak usah ibadah lah. Aku rugi kan gitu. Nang gereja gue jaluk persembahan misalnya gitu. Saudara. Jadi saudara, ya sampai di sini sajalah ya. Jadi saudara, pasal yang kita baca ayat 17, nanti 18 dibaca di rumah ini adalah menampilkan satu sisi gelap dari bangsa Israel. Dan ini juga masalah hati kita, saudara. Kalau hati kita gelap, ya maka hasilnya juga gelap. Ibadah kita juga tidak berfungsi dengan baik, ibadah kita tidak bawa hasil dengan baik. Ya maka masalah utamanya adalah di hati kita. Sama seperti tadi, diagnosanya itu di mana? Di hati, saudara. Mari kita lihat hati kita. Dan kita butuh hati yang baru. Amin. Yang terakhir, tadi kalau di ayat 6 tadi berkata pada zaman itu tidak ada raja, maka semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi karena tidak ada raja, maka dia bertindak semaunya sendiri. Ya. Pada masa hakim-hakim dianggap sebagai masa tergelap dalam sejarah Israel, saudara. Dan tahukah saudara, kegelapan yang sesungguhnya itu sudah dicurahkan di atas kayu salib. Yesus sepenuhnya ditinggalkan oleh dunia. Yesus ditinggalkan oleh pengikutnya, murid-muridnya. Yesus bahkan ditinggalkan oleh Bapaknya. Maka dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu satu kegelapan yang ditimpakan kepada Yesus. Kalau kita hakim-hakim menganggap bahwa kitab ini paling menakutkan, maka kengerian yang paling menakutkan terjadi di salib, saudara. Yesus disiksa tanpa ampun, tubuhnya rusak, bahkan disebutkan hampir tidak bisa dikenali. Yesus dihancurkan, darahnya tercurah. Ini kengerian yang paling ngeri, saudara. Kalau kita hakim-hakim tidak ada raja, maka Yesus menjadi raja di atas segala raja. Raja yang sempurna, raja yang benar. Nah, mengapa raja yang sempurna ini harus mengalami penderitaan, mengalami kengerian yang paling ngeri, mengalami satu kekelaman atau kegelapan yang paling gelap? Jawabannya adalah karena Allah tidak menginginkan kita mengalami sisi gelap, saudara. Supaya kita tidak hanyut oleh pelanggaran kita, tidak hanyut oleh kejahatan kita. Supaya kita tidak hanyut oleh penyembahan kepada berhala yang ada di hati kita. Maka Yesus harus turun, saudara. Ini menuntut korban yang sempurna. Dan Yesus sudah memberikan korban yang sempurna buat kita, saudara. Yesus sang Raja sejati menanggung penghakiman, menanggung penghukuman yang seharusnya kita terima. Dan di dalam Kristus, hidup kita yang dulu gelap dibawa kepada terang yang ajaib. Amin. Hidup kita yang seharusnya dihukum, tetapi kita dikasih dan dibenarkan. Amin. Maka saudara, mari kita lihat hati kita. Adakah berhala-berhala yang masih kita simpan? Apakah ada berhala kesuksesan? Apakah ada berhala keegoisan? Apakah ada berhala yang orientasinya cuma diri sendiri? Itu sudah adalah berhala yang kita simpan di hati. Kita akan berdiri. Kita minta Tuhan memberikan hati yang baru dalam hidup kita, roh yang baru, ya, sehingga kita bisa diubahkan Tuhan. Apa yang kita kerjakan bukanlah sesuatu yang sia-sia lagi, saudara. Amin. Kita mau komitmen lebih setia sama Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Amin. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk
hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati untuk menyembahmu. Hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami, supaya memberikan hati yang baru dalam hidup kami. Tuhan, seringkali hati kami dipenuhi dengan berhala-berhala yang kami buat sendiri. Kami rindu Tuhan ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, bukan sebagai bentuk penyembahan berhala, tetapi kami rindu ketika kami datang kepada Tuhan, menyembah kepada Allah yang benar itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan kami hati yang baru, hati yang dipenuhi kuasa Roh Kudus-Mu, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih buat firman ini Tuhan. Ini adalah teguran buat kami semua, termasuk hamba-Mu, supaya kami boleh melihat ke dalam hati kami. Sesungguhnya masalah itu keluar dari hati kami, Tuhan. Maka kami rindu Kau yang membereskan hati kami, yang membersihkan hati kami menjadi baru. Dan pengorbanan Tuhan di kayu salib sudah lebih daripada cukup untuk membawa kami kepada satu kegelapan, kepada terang. Membawa kami dari penghukuman kepada satu sukacita dan penghiburan. Berkati kami, berkati umat-Mu setiap sudah mendengar firman ini, meteraikan di hati, supaya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, supaya firman ini membawa kami menyembah Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, ubah hati kami. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubah hidup kami. Kami perlu kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Ya, sampai agak lumayan lama ya, tapi tidak apa-apa. Saya diberkati. Supaya saya berharap firman ini ya masuk di hati kita. Kita pulang dengan perenungan sendiri ya. Kita menjadi perenungan sendiri, supaya apa yang kita kerjakan bukan sesuatu yang sia-sia. Amin. Kita kerjakan ya untuk kita menerima upah di surga. Ya, puji Tuhan dan berkati. Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti kita, hari Rabu itu Natal ya. Ya. Jadi hari Rabu itu tanggal 25 Saudara, kita akan ada ibadah Natal di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Ya, saya mengundang Bapak Ibu bisa kembali hadir bersama keluarga, semua diajak
Ada perjamuan kasih ya? Ya, ada perjamuan kasih seperti biasanya. Setiap Natal kita bawa oleh-oleh dari rumah sendiri ya, masak sendiri, dimakan sendiri, pokoknya begitu ya. Jadi ya yang bisa kita masak apa, ya enggak usah mewah-mewah, enggak apa-apa, yang penting kita bisa nikmati bersama. Amin. Ya kita nanti bersama-sama ada ibadah Natal. Ya kalau bisa seragamnya dipakai saudara. Pakai yang itu. Ya yang enggak punya seragam masa pakai. Ya pakai seragam, nanti kita foto juga ya, kita nanti akan video ucapkan selamat Natal dan tahun baru gitu, kita kasih ucapan ke media ya. Supaya orang tahu ya kita mengucapkan Natal dan tahun baru begitu ya. Itu untuk tanggal 25 hari Rabu. Kemudian nanti Kamis libur ya, karena kita Rabu sudah ibadah di sini, jadi Komsel Permatanya libur. Anak-anak sekolah minggu Jumat jam 4 sampai dengan selesai, silakan diantar, ada pembagian hadiah. Ya, jadi kalau tidak datang tidak dapat hadiah Natal nanti ya. Ya harus datang, makanya jangan anak sekolah minggu. Kemudian Sabtu ada ibadah Yud jam 6 sore sampai dengan selesai, dan kita ketemu hari Minggu. Minggu besok kita ada ibadah raya jam 9 pagi seperti biasanya. Itu ya Bapak Ibu sudah sampaikan, biar menjadi perhatian kita semua. Kita ketemu nanti hari Rabu dalam ibadah Natal. Amin. Tuhan berkati. Mari kita tutup dalam doa. Sekali lagi saya mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur kami sudah menyelesaikan ibadah kami kepadamu. Setelah kami beribadah dengan sepenuh hati kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami apa yang kami kerjakan ini. Kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan, kami pulang dengan penyertaan Tuhan, kami pulang dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus itu akan menuntun kami, akan memperlengkapi kami dengan sesuatu yang baik, semua yang baik, untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya, untuk mengajar kami hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan pandang ke surga dan terimalah berkat-berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah dan memberi kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima